Iya, Bu. Oke, oke. Ya udah cukup. Terima kasih Bu Devi. Iya, Bu, sama-sama, Ya, Bu. Terima kasih kembali. ya, silakan yang lain. Saya ya, Bu. Ya, Bukanya terdapat dalam mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya PAI, Bu. Materinya tentang eh, mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Bu. Tapi nggak dituliskan di ininya ya, di Iya, Bu. profile ya, Cuman di harusnya kompetensi awalnya ini ada, Bu. Ya nanti gitu pun saya tambah lagi ya, Bu. Di kompetensi awalnya ini ada peserta didik dapat mengenal Quran Surah Al-Hujuratnya. Nanti saya tambahin ya, Bu. oke. Terus kira-kira bagaimana cara Ibu untuk bisa menyampaikan materi itu ke anak-anak, ke Saya siswa? menyampaikan materi ini ke anak-anak, Bu, dengan menggunakan uh, metode pembelajaran PBL, Hmm. Bu. Ya, maksudnya PBL gimana? Oh, pembelajaran PBL-nya ini, Bu, saya menerapkan ini merancangnya dengan untuk memecahkan masalah berupa misalnya dianya uh, di LKPD nanti ada gitu kan, Bu, beberapa tugas, dan gitu kan nanti anak-anak menyelesaikannya dengan cara diskusi, dengan melakukan aktivitasku dan aktivitas kelompok, Bu. Enggak, saya tanya dulu ya. Eh, mengenal Quran surat Al-Hujurat Al-Quran apa? Surah Al-Hujurat ayat 13, Bu. Oke, Tentang keragaman 13. manusia, Bu. Oke, di situ Ibu sebenarnya mengenalkan atau menafsirkan atau memaknai atau gimana sebenarnya? Jadi Membaca, siswa Bu. itu membaca. Dari tujuan pembelajaran itu, Bu, diharapkan Mm-mm. siswa mampu membaca Quran Surah Mana Al-Hujurat. coba tujuan pembelajarannya Ini, mana? Bu, tujuan pembelajarannya, Bu. Mana? Oh, kriteria keterangan ketercapaian tujuan pembelajaran Iya. menunjukkan membaca Quran Surah dengan Al-Hujurat dengan tartil. oke, Kemudian dengan menjelaskan ada pesan taktil, pokoknya, Bu. menjelaskan pesan Kemudian pokok, mm, membuat paparan paparan tentang tentang pesan pesan pokok, pokok, menunjukkan menunjukkan tulisan. tulisan Quran Surah Oke, Al-Hujurat dan oke, hafalan, Bu. oke. Kalau kalau ya Ya, Bu. tujuan pembelajarannya seperti itu eh, teori belajar apa yang Ibu rujuk? Oh, saya merujuk kepada teori konstruktivisme, Bu, yang berfokus pada pembelajaran yang lebih bermakna, Bu. Untuk di sini teori konstruktivisme ini contohnya, Bu, dengan diskusi kelompok atau pembelajaran berbasis penyelidikan, Bu. Di LKPD nanti kan, Bu, ada nanti ditampilkan, Bu, masalah-masalah tentang ini ya, Bu, ya, misal menunjukkan uh, tulisan Quran Surah Al-Hujurat gitu, Bu. Karena kondisi anak-anak murid di sekolah kami ya, Bu, kebanyakan jangankan untuk menulisnya, Bu, membacanya saja pun, Bu, banyak yang masih terbata-bata lah, Bu, gitu, Bu. Kondisi di sekolah kami, Bu. Oke, konstruktivismenya seperti apa ya, Bu ya? Dengan diskusi kelompok, Bu, kemudian di sini pengetahuan siswa itu, Yang Bu, ingin Ibu konstruk yang apanya?
Kelompok Pembelajarannya itu tuh Bu. disuruh ngapain? Deal dengan baik, ya gitu kan. Iya Bu. Menunjukkan tulisan dengan baik, ya kayak Ya. gitu tuh. Makanya konstruktivismenya sesuatu yang baru itu di mana? Padahal itu sudah ada, gitu kan? Iya Bu. Di Apakah situ mungkin, apakah mungkin, ya, kalau Quran itu sudah ada, kemudian dimodifikasi atau dibuat inovasi? tidak lah Bu, kan nggak mungkin Bu. Nah, Maksud saya ya Bu, itu makanya. maksud saya Bu dalam proses pembelajarannya tadi Bu, anak-anak ini Mm-mm. dapat dapat materi baru dengan macam-macam LKPD yang ditampilkan Bu, yang lebih menarik. Maksud, maksudnya gimana coba? LKPD yang lebih, itu seperti apa coba? Ya tunggu ya Bu, saya Mm-mm. di sini Bu di dalam kegiatan inti ini Bu Mm-mm. ada saya tampilkan di sini bacaan Quran surah Al-Hujuratnya. Kemudian di Mm-mm. sini ada tugas nanti anak-anak itu saya kasih rubrik Bu. Di sini di konsep rubrik ini kan Bu, cara pembacaan itu Bu bisa diulang-ulang Bu. Di sini tadi Bu makna tadi konsep baru itu kan Bu, kalau selama hari ini anak-anak itu menghafalnya agak sulit Bu menghafal Quran surah Al-Hujurat ini. Jadi di sini Bu anak-anak Bu dilatih dengan mengulang bacaan dengan 10 sampai 20 kali atau bahkan sampai lebih Bu. Dan kemudian saya menggunakan konsep Bu teman sebaya Bu. Teman yang udah bisa Oke, teman yang udah bisa membimbing temannya yang belum lancar Bu. Disitulah Bu saya oke. tekankan untuk anak-anak. Kalau misalnya mengulang-ulang, itu pendekatan teori belajar apa itu, Bu? Kalau mengulang-ulang kembali tuh behaviorisme Bu. Karena ada Oke, latihan latihan Bu perubahan tingkah laku. oke, oke. Jadi yang lain lagi apa lagi? Ada yang lain lagi Bu, kognitivisme Bu. Kognitifnya di mana? Kalau hanya Ah, saya kan Bu, taktil dan sebagainya. iya di sini Bu ada peta konsep Bu saya tampilkan Bu di sini di dalam Mana LKP peta konsep? di Mana dalam peta konsepnya? ya tunggu ya Bu. Di dalam LKPD Bu ada saya tampilkan Bu. Tunggu ya Bu, saya klik linknya ya Bu. Di sini ada saya tampilkan Bu. Tunggu ya Bu. Mm-mm. Udah kelihatan ya Bu. Iya. Di sini Mm-mm. bentar ya Bu. Nanti di sini ada saya tampilkan peta konsepnya Bu. Mm-mm. Oh, ternyata bukan di bagian LKPD, Bu. Di bagian sumber belajarnya, Bu. Apa itu? Di sumber belajarnya itu saya masukkan ntar ya, Bu. Kemarin ada saya masukkan LKPD, peta konsepnya kok di bagian Ya, yang konteksnya peta konsep itu dalam hal apa? Oh, peta konsepnya itu Bu tentang ini Bu. Saya buat semacam lingkaran kan Bu, lingkaran. Jadi lingkaran ini dia dibagi menjadi ada empat dikelilingi ada empat. Peta konsep yang pertama itu Bu membaca. Dari mulai membaca itu kemudian anak-anak Bu ada menulis kemudian ada pesan pokoknya dan kemudian menghafal Bu. Disitulah saya Hmm. uraikan Bu di peta konsep itu Bu. Hmm. Mana tapi nggak ada ya di situ Iya ya. Bu, bukan di bagian sini Bu. Mungkin saya salah masukkan Bu. Ada saya buat Bu dia Bu peta konsepnya. Oke, dalam mengembangkan modul ajar yang Ibu sampaikan itu, komponen perangkat pembelajarannya apa saja? Komponennya Bu yaitu tentang modul ajar itu Bu meliputi tujuan Bu. Tujuan, Mm-mm. materi ajar, ada metode, ada media belajar Bu dan lembar kerja peserta didik atau LKPD Bu dan instrumen asesmennya Bu. Oke, coba apa instrumen asesmennya mana yang punya Ibu tunjukkan ke saya. Iya Bu, saya mengembalikan dulu ya Bu ya. Saya kembalikan dulu.
Ini instrumennya, tunggu ya Bu. Nah, di sini saya menggunakan ada asesmen diagnostik, formatif, ada Hmm. sumatif, ada isian singkatnya ya Bu ya. Hmm. Nah, di sinilah Bu di Oh, rubrik aktivitasku ini Bu. hmm. Apa Di aja tuh? di rubrik aktivitasku itu Bu, di sini anak-anak Bu eh, Hmm. melakukan apa Bu, menampilkan bacaan Bu, menampilkan hafalan bacaannya. Secara Hmm. ada yang secara berkelompok berganti-gantian gitu kan Bu. Ada kemudian kita kasih skornya Bu. Hmm. Kapan itu dikatakan 4? Ya Bu. Kapan dia mendapatkan 4? Kapan dikatakan oh anak-anak tersebut mendapatkan 4 Bu? Bila Hmm. semua bacaannya benar dan lancar Bu. Dapat skor 4 Baca, anak tersebut. bacaan yang dimaksud dengan bacaan benar itu yang seperti apa? Bacaannya misal Bu, makhraj hurufnya pas. Hmm. Bacaannya Bu, panjang pendeknya pas gitu Bu. Nggak ada yang kelebihan panjangnya, ada nggak kelebihan pendeknya. Sesuai dengan sumber belajar yang saya tampilkan Bu. Oke. Bagaimana cara ibu ya untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan materi ajar yang ibu sampaikan ke siswa-siswa ibu? Saya Bu, dari sumber belajar tersebut Bu, dari sumber belajar yang sudah saya tampilkan, yang sudah saya ajarkan kepada anak-anak itu Bu, kemudian Bu, itu dari agar pembelajaran itu lebih bermakna, anak-anak tersebut Bu, saya gimana ya Bu ya, saya sesuaikan awalnya Bu dengan mengetahui minat minat belajar siswa. Kemudian Bu, agar anak-anak itu dapat fokus pada pembelajaran yang saya ajarkan Bu. Kemudian saya juga memanfaatkan kayak seperti tadi tuh Bu, link-link seperti dari tontonan dari YouTube Bu, bacaan Quran Surah Al-Hujurat yang tartil tadi itu dari video-video dari sumber YouTube ataupun saya buat sendiri sumber belajarnya Bu dengan saya berbicara kemudian kan Bu dari link-link itulah Bu saya tampilkan sumber-sumber online tersebut lah Bu saya tampilkan agar pembelajaran tersebut lebih menarik Bu Hmm. dan lebih bermakna Eh, sesuai dengan minat anak tersebut Bu karena kan anak-anak tersebut Bu ada yang gaya belajarnya kinestetik ada yang dia gaya belajarnya visual ataupun auditorial Bu. gitu ya. Oke, cukup sementara. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Noni ya? Iya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar ya Bu, saya share screen modulnya.